Ba'lawi ini adanya belah sini, ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana ya? Saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Per detik ini keyakinan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak goyang sedikit pun atas terputusnya nasab Ba'lawi ke jalur nasab Rasulullah. Di berbagai tempat beliau selalu memberikan keterangan bahwa Ba'lawi jangan lagi diakui atau dipercayai sebagai cucu Nabi. Kata beliau, dari segi ilmu apapun Ba'lawi nasabnya batilun maudhu'un ghairu shahihin. Kalau pakar tes DNA sudah mengeluarkan keterangan atas nasab Ba'lawi bukan keturunan Nabi, tidak boleh diragukan lagi, alias harus hakul yakin bahwa Ba'lawi nasabnya mongkoti'un kepada baginda Nabi, terputus jalur nasabnya kepada baginda Nabi. Bahkan yang paling mengusik hati kaum yang tidak setuju dengan pendapat Kiai Imaduddin adalah perkataan beliau yang menyangkut nasab orang Nusantara, Jawa atau Wali Songo lebih dekat nasabnya kepada baginda Nabi daripada Ba'lawi sendiri. Nah, seperti apa penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin? Berikut kita simak bersama-sama, ini dia videonya. Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi. Bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1 sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam, dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Ba'lawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan konfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun di atas tuh. Baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Nah, sedangkan orang Yahudi keturunan Nabi Yakub ini sekarang di Kohanim itu keturunan dari Nabi Harun yang menjadi pendeta-pendeta yang menjaga silsilah sampai Nabi Harun. Itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi hasil dari haplogrup mereka J1 juga. J1 itu bertemu di Nabi Ibrahim, yaitu 4.500 tahun dari sekarang. Karena Nabi Ibrahim hidup 4.500 tahun dari sekarang.
Itu antara orang-orang Kohanim dengan orang-orang keturunan Nabi Muhammad dari Saudi Arabia itu bertemu di satu kakek 4.500 tahun. Berarti klop, sama-sama ngaku turunan Ibrahim, sama-sama ngaku sebagai orang Arab, bertemu 4.500 tahun yang lalu. Ketika disandingkan dengan Ba'lawi ini, dengan bin Shihab, bin Smith, hasil tes DNA-nya disandingkan, ini Kohanim, ini keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia. Seret ketemunya 40.000 tahun yang lalu. Menandakan ini bukan siapa-siapa. Kalau dengan orang-orang yang Yahudi keturunan asli Israel ini ketemu 4.500 tahun. Betul secara sejarah karena Nabi Ibrahim itu 4.500 tahun yang lalu. Kemudian punya anak namanya Ismail, menurunkan orang Arab. Punya anak namanya Ishak, menurunkan orang Israel. Ba'lawi ini adanya belah sini. Ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana ya? Saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti Pak, nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudhul Jalil. Murtado Az-Zabidi itu 1205, abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Ar-Raudhul Jalil. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumuddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudzon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais A. Wah, kalau misalnya beliau bikin status nasabu ba'alwi bainal musbitina wal munfir. Kiai Imad lahu dalilun wa Murtado Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtado Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtado Zabidi Ar-Raudhul Jalil ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Dari mana mengetahui kepalsuan? Gampang. Karena kitabnya sekarang sudah dicetak oleh pakar muhakkik yang ada di Yaman, namanya Ba'zib. Nah, di dalam terbitan yang terbaru 2022 itu dia membuat sebuah muqaddimah di dalam kitab cetakannya itu yang menerangkan bagaimana bisa adanya kitab Ar-Raudhul Jalil. Ternyata di dalam penelitian Ba'zib itu, Dr. Ba'zib dari Yaman, bahwa kitab yang dikatakan karangan Murtado Zabidi
ternyata tidak dikenal. Kitab itu disebut manuskripnya ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini wafat 50 tahun yang lalu. Di dalam keterangan itu dia mendapatkannya dari sebuah manuskrip yang ada di Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir. Diteliti oleh Badib, kitabnya tidak ada. Yang katanya tulisan seseorang yang bernama Abdul Mu'ti. Katanya ini tulisan Abdul Mu'ti, saya menyalinnya dari sana. Ternyata tulisan Abdul Mu'ti itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia mengarang. Lalu bagaimana, apa motifnya seorang Mesir yang bernama Muhammad Hasan Qasim menulis tentang Ba'alawi? Ada benang merahnya, yaitu karena dia teman seseorang di Mesir yang bernama bin Yahya. Saya lupa apakah Ali atau Muhammad bin Yahya, dari keluarga Ba'alawi. Dan Alwi bin Tahir yang ada di Bogor dan di Johor, karena dia itu sering bolak-balik Bogor, Johor, karena punya tugas sebagai mufti di Johor, orang Ba'alawi, mendapatkan manuskrip ini dari bin Yahya Mesir ini. Lalu bin Yahya Mesir ini, menurut asumsi saya, dia menyuruh Hasan Muhammad Qasim untuk menulis itu. Kemudian Ba'dib ingin mengetahui siapa sih Hasan Muhammad Qasim. Diteliti oleh Ba'dib, ternyata Hasan Muhammad Qasim memang tukang bikin kitab palsu. Dia telah terbukti memalsukan seorang ulama besar namanya Al-Ubaidili Al-Aqiqi. Ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sendiri, Muhammad Qasim ini, dengan judul Az-Zainabat, Zainab gitu. Ternyata kitab ini kemudian bukan atas nama dia dicetaknya, tapi atas nama ulama yang hidup di abad ketiga. Maka kata Badib, kitab Ar-Raudul Jali pun sama kemungkinan besar kronologisnya seperti kitab Az-Zainabat ini. Muncul dari ruang hampa, kemudian agar laris, kemudian ditulis nama ulama yang hidup di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu bukan hanya satu. Teman-teman, pada intinya seluruh pendapat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kalaupun harus dianggap salah, mengarang-arang cerita, okelah, barangkali itu dapat diterima sebagai sebuah pendapat yang tidak suka dari orang kepada Kiai Imad. Tetapi ternyata hal itu berdasarkan tes DNA yang menunjukkan hasil yang sama kalau Ba'alawi nasabnya terputus. Kalau Kiai Imad mengatakan nasab Ba'alawi terputus berdasarkan ilmu sejarah dan ilmu nasab, tetapi ternyata itu dikonfirmasi dan juga korelasi sesuai dengan juga dari tes DNA yang selama ini beliau bergandingan tangan lah, Dr. Sugeng Sugiharto. Sehingga sesuai pengakuan Kiai Imaduddin sendiri kepada salah seorang simpatisan Ba'alawi, biarlah yang memutuskan, menentukan, menghakimi semua permasalahan nasab ini melalui tes DNA. Ternyata tes DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto mengatakan nasab Ba'alawi mustahil sebagai keturunan baginda Nabi. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.